Ahmad Binati ini kalau kami lihat di ijazah tahun 1992 di KTP 1986. Kenapa hal seperti ini bisa lulus? Kemudian yang keempat, saudara Farsino di daftar kelulusan atau rekomendasi oleh camat yakni tanggal 4 Januari 1978. Sementara di ijazah beliau ini 1976. Kembali permasalahannya sama, kenapa bisa lulus? Kemudian Nur Cahaya Panjaitan di daftar yang kami pegang kakak tanggal 22 Oktober 1977, itulah tanggal lahirnya dan bulan lahirnya. Tetapi kami lihat di rekomendasi camat yang dikeluarkan oleh camat tanggal 20 November, berubah bulan dia, 1977. Jadi dari kelima temuan kami ini mengacu kepada produk ini pelanggaran keselamatan yang dilakukan oleh panitia dan kepala desa. Itu mengenai mekanisme. Kemudian permasalahan selanjutnya yang terjadi di Desa Tanjung Pasir adalah perangkat-perangkat desa ataupun kepala dusun yang di Desa Tanjung Pasir itu boleh dikatakan hampir semua suku bersifat. Mungkin ada di sini ada salah seorang kepala dusunnya yang tidak dipakai lagi bahasanya sampai dengan detik ini mereka ini tidak ada surat pemberhentian. Jadi pertanyaannya mewakili daripada mereka ini, kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Surat pemberhentian tidak ada, mekanisme penjaringan dan penjaringan tetap dilaksanakan bahkan sampai dengan pelantikan. Mohon pencerahan kepada Khalifah dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menyangkut persyaratan dan prosedural itu menjadi ranahnya kami. Kalau sudah menyangkut penipuan dan pemalsuan itu menjadi ranahnya para hukum. Silakan salurkan ke jalur yang ada. Kami membatasi diri di sini untuk pada prosedur dan tata cara. Soalnya pemalsuan data itu menjadi ranahnya APH. Pahami ya. Jadi itu ada saluran tersendiri. Sementara kita di sini menurut ketentuan Perda dijanjikan saya Urianto, Kepala Dusun 3 Kampung Baja, Desa Tanjung Pasir. Jadi kembali izin kedua akan menambahkan masalah pemaparan daripada Bapak Ismail Muti. Yang perlu saya tanyakan, apakah pengringrutan ataupun penjaringan calon pengganti yang sudah diberhentikan itu apakah tidak berdasarkan perdes ataupun tidak berdasarkan musyawarah dari BPD? Karena sampai saat ini saya dengar ini penjaringan calon-calon yang pengganti-pengganti itu saya pernah jumpa sama anggota BPD tidak tahu apakah memang betul begitu masalah pengringrutan ini. Artinya setahu saya BPD itu kan tim pemantau jalannya desa. Setahu aku itu. Maka dari itu yang perlu saya tanyakan satu aja, apakah semua desa ataupun peraturan penjaringan ini apa tidak melalui perdes ataupun tidak ada musyawarah dari BPD? Mungkin itu aja kedua yang kami pertanyakan. Kemudian yang perlu kami perjelas lagi yang dipaparkan oleh Bapak Ismail Muti memang betul. Sampai saat ini saya selaku kepala dusun tidak menerima surat pemberhentian. Nah, mungkin itu aja kedua. Lebih jelasnya lagi atau kami mewakili rekan-rekan perangkat desa, mohon hal ini betul-betul ditangani. Maaf izin kedua, bukan berarti kami ataupun perangkat desa mewakili saya, bukan berarti kami ini tidak mau diganti, tidak. Tapi kalau memang komitmen ataupun perjalanan ke pemerintah memang betul, ya kami pun nggak masalah. Siang menurut ini silakanlah dibuka semua komitmennya biar bisa menjadi catatan kami. Dan kami menginginkan setelah pertemuan ini nanti selesai kepada pimpinan agar kepala desa yang bersangkutan juga harus kita panggil kembali agar ada
informasi yang akurat di antara yang disampaikan para bapak dan juga para desa sekarang. Khusus tadi ada dari Tanjung Pasir, data yang bapak bawa itu tolong tinggal di sini, ya kan? Jadi jangan nanti semua yang terkenal katanya. Jadi tolong nanti ada pertanyaan untuk kami Pak, biar nanti kami bertanyakan juga kepada kepala desa. Seperti yang dikatakan teman tadi, surat provinsinya belum ada, jadi ini pun kita hanya sebagai contoh dulu lah. Dan apa yang disampaikan tadi akan kami tampung dan nantinya akan kami dapatkan kembali. Memang pada saat RDP dengan kepala desa pada tanggal 14 Januari yang lalu, memang di sana khusus untuk Pulau Selatan ini semuanya tidak mengacu pada undang-undang perangkat desa. Jadi di sini nantinya kami memang sudah membuat suatu surat rekomendasi, tapi ini sudah sampai kepada Menteri Ketua, namun Ketua belum memutuskan. Karena Ketua itu masih nanti yang ada rapat dengan kami kembali. Mungkin ada poin-poin yang akan diperbaiki. Memang terus terang memang itu. Untuk khusus Pulau Selatan itu memang semuanya tidak mengacu pada undang-undang. Karena memang tidak adanya tahap seleksinya pun tidak jelas, ya kan? Dan SOTK-nya pun belum turun sudah dibuat penjaringan perangkat desanya. Jadi di sini kami pun memang ini sudah ada yang masukkan kepada kami Komisi A. Walaupun memang itu secara lisan ataupun langsung dikatakan. Namun ini juga bapak-bapak kembali berorientasi. Memang seharusnya surat orientasi masuk dulu, baru dikatakan pada begini. Tapi namun demikian, untuk tidak mengecewakan bapak sekalian, ya kami terima ini. Namun tidak mengambil suatu keputusan. Ini hanya dengan pendapat dulu agar kita bisa nantinya merapatkan kembali apa permasalahan yang ada di khususnya di Pulau Selatan mengenai perangkat desa ini. Seperti apa tadi yang dikatakan oleh Ketua, ini akan menjadi satu acuan bagi kami nanti setelah beberapa hari kemudian kita akan mengulang kembali nanti dari apa yang disampaikan oleh bapak-bapak nanti. Semoga kita dapat menyimpulkan dan kami terangkan dalam artian senantiasa terus memperhatikan bapak-bapak atas penyampaiannya kepada kami. Jadi untuk sementara dalam hal ini, dalam pertemuan pagi hari ini, kita akan termasuk bapak-bapak yang hadir pada pagi hari ini menyampaikan tahap penyampaian kepada kami dan akan menjadi acuannya nanti di Komisi A. Ini menjadi bahan bagi kami untuk membahas lebih dalam lagi apa-apa yang menjadi masukan-masukan dari Bapak sekalian tadi. Namun sebagai pegangan Bapak yang hadir di sini, saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa ada beberapa prosedur dan tata cara yang sangat prinsipil yang tidak dilaksanakan oleh para kades. Saya satu-satu. Program ini dimulai dengan adanya perda. Perda ini kita bahas berdarah-darah di sini. Bagaimana dinamika pembahasan perda di sini di ruangan ini diputuskan. Sudah kita sahkan, sudah dieksaminasi di kantor gubernur, sudah sah untuk diundangkan dalam perda daerah. Atas dasar perda ini menyangkut beberapa klausul di sini, terbitlah peraturan bupati. Terakhir, di sini juga akan mengacu kepada perda yang kita terbitkan.
termasuk klausul-klausul syarat-syarat apa yang harus dipenuhi dan rangka proses perhubungan. Contoh soal adanya perhubungan ini ditindaklanjuti dengan peraturan desa setempat. Perdes itu harus ada peran serta dari BPD seperti yang maksud Pak Yulianto tadi. Harus ada sinkronisasi dengan BPD desa tersebut. Yang salah satu persyaratan utama itu adalah SOTK. Nah, pertanyaannya Pak, bisa seperti itu atau tidak? Justru ya, struktur organisasi tata kelola. Kalau itu sudah diciptakan struktur organisasinya, dibentuklah kepanitiaan penerimaan melalui SK Kepala Desa dengan rentang waktu tanggal-tanggal tertentu. Ada tahapan-tahapan. Next selanjutnya, setelah ini terbentuk, dibentuk tim pengendali dan pengawas dengan SK Bupati. Ini rata-rata tidak punya. Dari mana bisa legalitas pengangkatan perangkat yang baru ini bisa dilaksanakan? Kami konfirm dengan Karo Hukum, kami konfirm dengan PLD, kami konfirm dengan camat, kami konfirm dengan kepala desa. Rata-rata tidak punya. Bagaimana mungkin ini bisa dilaksanakan proses pengangkatan? Izin Ketua, kalau begitu diangkat barang. Sebentar Ketua, terlalu maju saudara. Biarkan saya berbicara dulu di sini. Itu yang terjadi. Untuk itu, pada akhirnya kami rekomendasikan. Komisi A merekomendasikan. Kita bacakan hari ini hasil rekomendasi. Saya pikir setelah membaca rekomendasi ini tidak ada lagi pertanyaan lanjutan. Siap? Kepala Desa. Dari hasil rapat dengan pendapat antara Komisi A DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara dengan pemerintah Kabupaten Labuan Batu Utara, maka Komisi A DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara merekomendasikan kepada Bupati Labuan Batu Utara sebagai berikut. A. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa di desa Sukarami, Kecamatan Paluhulu dan Palu Selatan untuk dibatalkan dan diulangi kembali tahapan seleksi dengan mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. B. Perangkat desa yang telah diberhentikan secara terhormat oleh kepala desa dikembalikan kepada posisi semula sampai dengan calon perangkat desa hasil seleksi dilantik. C. Segala biaya yang timbul akibat kegiatan tersebut, pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa ditanggung sepenuhnya oleh kepala desa yang bersangkutan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sama-sama kita doakan agar Labuan menjadi yang lebih baik ke depan. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.